Juga hadir di sini Bapak GM Perindo beserta seluruh jajaran yang saya hormati juga dari Pak Seka beserta seluruh perwakilan OPD yang hadir di acara hari ini, sore ini, dan juga seluruh tokoh masyarakat, teman-teman media, ahli ulama, atau seluruh hadirin yang hadir bersama kita. Kita hari ini rapat terkait dengan yang sudah viral. Jadi teman-teman sudah menyampaikan, saya pikir apa yang disampaikan oleh teman-teman DPRD itu hampir sama, hanya ada penambahan saja dari saya, yaitu pertama Pak, kalau kita bicara tarif Mas Gabungan, tentu kita harus diimbangi dengan pelayanan. Ya, pelayanan. Tadi disinggung terkait dengan parkir yang disampaikan oleh Bapak Pedra. Parkir Pak, tadi disampaikan Prof aja bisa kita bayar. Termasuk orang yang masuk ke dalam situ, lalu putar-putar gak ada parkir Pak. Keluarnya juga tetap jadi membayar 3.000. Seyogyanya itu perjalanannya harus ada jeda waktu seperti yang di Batam 15 menit pertama kita tidak bayar. Jadi belum mendapatkan pelayanan kita sudah harus membayar parkir. Itu bukan kalau menurut saya itu bukan biaya parkir sih, itu biaya masuk karena masuk dapat parkir atau bukan tetap harus bayar kita. Itu pertama. Yang kedua, terkait dengan parkir juga, bukan parkirnya Pak. Berkali-kali kita parkir, saya merasakan sendiri, kita parkir di situ, terus kita berangkat, kita pulang lagi, belakangnya udah ada mobil di sana. Kita cari-cari lah sendiri, mana orangnya, kayak kita nggak bisa keluar, tukang parkir juga tidak tersedia. Itu hal yang harus kita perbaiki, termasuk juga perluasan untuk wilayah parkir. Ya, itu 3 item itu hanya terkait dengan parkir Pak. Lalu terkait dengan yang disampaikan oleh Pak Indra juga sama, terkait dengan porter. Satu bagasi aja kita harus mengeluarkan biaya 2 kali. 20.000 satu motor aja kita sampai di luar kita harus kena 40.000. Seyogyanya itu harus ada pelayanan juga. Minimal itu dari kapalnya atau dari mana mereka bisa keluarkan sampai dengan custom pemeriksaan selesai, baru kita bawa keluar. Itu mau secara pribadi atau mau pakai portal itu mulai cerita, itu kembali ke masing-masing lagi. Itu yang poin kedua. Yang ketiga terkait dengan fasilitas prasarana yang ada di dalam, terkait dengan toilet. Toilet di sana sering gak ada air. Terus di internasional Pak, lantai atasnya nggak ada toilet. Ketika kita di atas menunggu mau dicop paspor, mau butuh toilet harus turun ke bawah. Eskalatornya cuma ada naik, nggak ada turun, itu sering mati. Ya kan? Jadi itu kondisi toilet juga tidak tersedia di atas Pak. Kita ke bawah repot. Kita kalau berangkat sendiri, bagasi kita harus turunkan sendiri lagi. Terus eskalatornya juga lebih sering mati dibandingkan hidup. Terus mau naik ke eskalator itu ada beberapa anak-anak Pak. Jadi dimanapun kita harus semacam koper. Orang tua yang sakit-sakit naik juga harus naik ke atas dengan cara paksa atau orang disabilitas. Jadi tidak friendly dengan disabilitas. Itu saya pikir fasilitas yang harus diperbaiki. Kita apresiasi, Perindo sudah ada sedikit perbaikan, tetapi tidak serta-merta dengan sedikit perbaikan, tapi kenaikan yang baiknya bisa apa? Ya, mungkin itu terkait fasilitas. Yang adalah terkait dengan tadi yang disampaikan oleh Bapak Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 72 Tahun 2017. Yang Bapak sampaikan hanya sejumlah, yaitu pasal 19 terkait dengan ayat 1-nya saya bacakan. Besaran tarif pelayanan jasa penumpang pada pelabuhan yang pengusahaan jasa kepelabuhannya dilakukan oleh satu PUP ditetapkan oleh PUP tanpa harus dikonsultasikan kepada menteri. Tadi apa sampaikan. Ayat kedua yang berbunyi, besaran tarif pelayanan jasa penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaporkan kepada menteri dengan melampirkan hasil perhitungan biaya pokok perbandingan tarif yang berlaku dengan biaya
biaya pokok, kualitas pelayanan yang diberikan dan dapat dilengkapi dengan data tarif yang berlaku di pelabuhan laut baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri yang mempunyai jenis dan tingkat pelayanan yang relatif sama. Dan ini poinnya B, telaahan dan justifikasi usulan kenaikan tarif terhadap beban pengusaha pengguna jasa. Itu apakah sudah dilakukan oleh pihak Pelindo? Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk pembuka dari Komisi Perwakilan Komisi 3. Demikian Pak Ketua, saya serahkan